Saya perkenalkan, ini engine control room kapal Dingfong ya. Barangkali sedulur-sedulur, teman-teman semua ingin mengenali bagaimana untuk kontrol mesin kapal ya. Tuh, nah ini untuk manuvernya, untuk start main engine ya kan. Nah ini tunggu konfirmasi dari bridge, instruksi dari bridge. Misalkan minta di stop engine, ya stop engine. Dead slow, tinggal naikkan ini gasnya atau RPM-nya. Nah kalau di dead slow di sini sudah ada instruksi ya. Untuk dead slow misalnya taruh di RPM 80 ya kan. Slow ahead misalnya itu taruh di RPM 90 dan seterusnya gitu. Nah ini juga saya perkenalkan, ini untuk NAPCO-nya ya, untuk main engine remote control sistemnya ini. Nah, ini jadi semua sudah dikendalikan, sudah otomatis teman-teman. Misal ada trouble di engine, sudah ada alarmnya. Nanti di situ ada tanda merah misalnya di mana, atau di situ ya. Nah itu berarti itu yang trouble, tinggal baca, sudah tertulis semua, udah kita tandai, udah kita tulisi, bahkan pakai bahasa Inggris. Nah tadinya kan ini bahasa Jepang ya aslinya, tapi kita sudah Inggriskan semua. Nah, supaya teman-teman lebih paham, memahami ini untuk apa, kontrol mesin bantunya atau auxiliary engine yang sering disebut dengan generator ya. Nah di sini untuk ini steering gear. Nah, ini untuk apa ini, untuk fake-nya, untuk kalau ada alarm, berapa kali alarm itu di situ. Nah ini untuk temperatur kontrolnya, untuk FO temperatur kontrol, untuk main engine fuel oil, viscosity controllernya ada semua di sini teman-teman. Nah ini RPM berapa, turbo RPM semua ada. Ini untuk LO pressure-nya, untuk turbo charge LO pressure, piston cooling dan lain sebagainya di sini semua. Makanya kalau kita pas tugas jaga itu diperhatikan di situ. Nah, mungkin ada yang kurang pas turun, nah di situ mungkin kalau sampai alarm apalagi di situ. Nah, nanti kalau ada alarm kita juga bisa cek melalui komputernya ini. Jadi ini untuk monitor signal. Nah ini misal teman-teman di sini ya, mungkin nah ini contoh. Nah ini kan ada yang alarm misalnya, kita cari di situ tuh, lihat. Nah, itu yang trouble mungkin, tapi kalau juga ada yang trouble besar, ada yang kecil yang perlu nggak kita tangani, nggak apa-apa, tapi tetap dioperasikan ya teman-teman. Misal kita mau ganti channel di mana, itu kan kita lihat semuanya di nomor 04. Nah itu untuk main engine misal. Nah ini main engine untuk kontrol temperatur, ini jaket coolingnya misal nomor 1, 66, 64 itu kan normal ya, normal semua. Itu kan di setting sampai 90 maksimal baru alarm. Jadi kalau cuma 66 oh, itu masih dingin. Sampai 85 nggak masalah, 80 ya teman-teman. Nah ini untuk kontrol semuanya lah. Di sana ada LO piston semua, ada turbo misalnya. Itu untuk turbo kontrol sama ini untuk exhaust, untuk exhaust kontrolnya. Misalnya temperatur exhaust berapa, di sini tertulis itu 348 misalnya. Oh itu normal karena kita setting di sini untuk exhaust kontrolnya di komputer. Kita kan setting berapa, 420. Nah, ya kan tuh lihat 420, jadi masih aman.
Tapi kalau sudah 420 ini kan di sana kan 340 ya. Nah, itu aman. 350, 370, 380 itu masih aman. Ini ada tanda hijau lah di sini, teman-teman. Nah, di sini kalau merah berarti itu sudah alarm. Nah, itu udah mencapai maksimal itu 420. Nah, kita harus tangani mana yang alarm gitu. Nanti tahulah, ini cuman pengenalan aja ya teman-teman, supaya lebih jelas. Nah, seperti ini kita cari kode berapa, channel berapa gitu loh. Seperti untuk generator semua ada channel-channelnya di sini. Seperti kita mau cari grabnya untuk exhaust main engine, nah itu di situ. Kalau masih hijau itu teman-teman, itu kan di situ terus tertera 350. Nomor 1, nomor 2 328 misalnya, nomor 3 359 itu aman, masih hijau semua. Itu untuk kontrol turbo juga ada di sini. Untuk turbo charge itu kita setting maksimal kan 500 ya kan, 500 derajat panasnya. Tapi itu di situ kan masih 378, itu aman, masih jauh sekali. Nah, itu untuk outletnya kan di sini tertulis 304, itu masih aman karena maksimal itu 360. Jadi teman-teman jangan khawatir. Tapi kalau di sini menunjukkan merah, ada yang lebih itu. Nah, ini untuk rata-ratanya average-nya itu juga itu aman, masih aman semua. Nah, terus umpama ini kan turbo charge nomor 2, nah itu sudah merah itu. Nah, itu berarti masalah itu teman-teman, berarti exhaust-nya terlalu tinggi, exhaust valve-nya. Nah, itu perlu mungkin ada masalah lah, itu panas, mungkin rack-nya terlalu tinggi, atau memang bocor dia spindle valve-nya. Itu di situ kita bisa kendalikan lewat sini, bisa kontrol lewat sini, jadi kita enak kerja itu teman. Itu untuk mengenali semua, itu semua dikendalikan sama komputer, cuman kita pakai satu aja ini. Ini juga di sini kita terangkan, mungkin kalau untuk mengetahui ini normal enggak semua, untuk alarmnya, yang untuk kontrol semua, untuk engine kontrol konsolnya semua. Nah, ini kita tes dulu teman-teman. Di sini tes lem ya, kita tes lem sini ya kan. Nah, itu berarti kalau lampu nyala semua itu berarti normal. Nah, kalau yang nggak nyala, mungkin ada yang nggak nyala, itu biasa mungkin lampunya putus, makanya kita ganti. Itu caranya, kita ganti lampu biar kita jelas. Nanti kalau terjadi alarm, dia pasti akan merah, kedip-kedip merah itu teman-teman. Nah, jadi kita tahu, oh apa itu alarm. Misal, wah itu fresh water pumpnya itu pressure-nya turun. Nah, kita langsung kontrol. Mungkin si water pumpnya itu filternya kotor, mungkin gitu ya. Di situ, di sini kita kontrol di sini teman-teman, supaya jelas itu pressure-nya juga ada. Nah, cuman ini kan untuk tes saja teman-teman, kita matikan tuh. Nah, nanti kan dia mati lampu-lampu, berarti kalau yang nyala itu dia lagi kan hijau dia, nah itu lagi operasi, itu berarti normal. Tapi kalau merah berarti nggak normal. Kita tinggal baca dimana, misal itu shutdown resetnya, nah itu tinggal kita reset di bawah. Mungkin nanti akan saya jelaskan semua. Ini kan untuk pengenalan aja teman-teman, seperti kita mau start main engine gampang. Nah, nanti kapten memberikan instruksi dead slow ahead. Nah, ini tinggal handle-nya majukan di dead slow ahead, juga dibarengi dengan semacam pemberitahuan bell lah, dead slow ahead. Setelah itu handle kan posisi di stop engine. Nah, kita paskan itu tandanya di start, langsung kita dorong ke dead slow, engine langsung start, menunjukkan RPM naik di 70 atau 80 ya. Itu berarti engine mulai start teman-teman. Nah, untuk karena ini dead slow ahead, nah ini kan sistem gearbox teman-teman, jadi kita kasih switch on untuk jalanin gearboxnya seperti ini nanti. Nah, switch on seperti ini, sini lampu hijau, berarti dia udah nyala, tep jedeng teman-teman gitu bunyi. Nah, itu untuk RPM propeller juga naik
ini yang bawah RPM propeller. Nah, nanti kalau sudah di switch on, ini di sini di switch on, dia langsung bunyi jreng, RPM menandakan naik di dead slow head seperti 70 RPM, sama dengan RPM mesin 70 juga. Nah, itu sama itu. Sekarang kan ini lagi full head, teman-teman, kita pakai 145 RPM, jadi mesin 145, propeller juga 145 ini RPM-nya gitu, teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu ya, teman-teman. Ikuti terus channel kami, Ocean Channel, untuk pengenalan bagaimana cara manuver mesin kapal, ya kan. Juga untuk yang tugas jaga untuk mengontrolnya itu sudah serba otomatis, juga dikontrol dengan komputer. Nanti kita akan terangkan semua bagaimana cara ngontrol di fisiknya, di engine room, ya kan. Saya kenalkan mesin-mesin sampai bagaimana maintenance, top overhaul sampai overhaul. Mesin apa aja insya Allah kami bisa. Kalau ada mungkin ada mau pengenalan, konsultasi, mungkin ada yang teman-teman semua belum paham mengenai mesin, bagaimana caranya, ini kok mesin rewel, ini kok mesin ngadat, atau mungkin speednya kurang, insya Allah kami bisa menerangkan lewat WhatsApp atau telepon langsung. Kami juga insya Allah kami layani 24 jam, teman-teman. Tapi kalau ada sinyal, karena kita kan ocean going nih kapalnya, jadi ya kalau pas lagi ada sinyal, waktu pas kita nggak sibuk, pasti kita layani dengan ikhlas, teman-teman. Kita terangkan bagaimana mesin kami kok seperti ini, mau generator, mau mesin induknya, main engine, insya Allah kami siap untuk menerangkan kenapa mesin itu sehingga terjadi mungkin wah RPM nggak naik, mungkin apa itu kok suaranya nggak karuan. Nah kan, pokoknya masalah-masalah yang sekecil apapun insya Allah kami bisa menerangkan dan memberi solusi-solusi yang terbaik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, bye-bye ya. Terima kasih.